satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pertama-tama yang terhormat untuk Ibu dosen mata kuliah Hukum Ekonomi Islam, Ibu Sarah SHMH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Melsa Fadila dengan NIM 5020234148 dan teman saya Amanda Pratiwi dengan NIM 5020234176. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Konsep dan dasar hukum ekonomi Islam. dan materi yang pertama itu tentang Pengertian tentang hukum ekonomi Islam. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum ekonomi Islam. Jadi, hukum ekonomi Islam itu sebuah perangkat aturan dan prinsip yang mempunyai aturan kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Ia juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ekonomi Islam itu dalam bahasa Arab memiliki istilah dengan arti al-iqti dan al-islami. Kemudian, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sesuai prinsip, syariat Islam itu mewujudkan kesejahteraan umatnya. yang kedua, materi tentang ruang lingkup hukum ekonomi Islam. Ruang lingkup hukum ekonomi Islam. Ruang lingkup hukum ekonomi Islam menghadapi tantangan besar karena belum ada praktik ekonomi Islam yang ideal dan menyeluruh di dunia, termasuk negara-negara muslim loh. Saat ini hanya terdapat praktik parsial di beberapa aspek muamalah seperti jual beli, perbankan, dan kontrak. Secara komprehensif, hukum ekonomi Islam berfokus pada muamalah yang mengandung nilai-nilai universal seperti tauhid atau keesaan Tuhan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan yang terakhir ada ma'ad atau hasil. Dan yang ketiga, ada materi tentang perbedaan hukum ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, itu adalah perbedaan hukum ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Di sini kami hanya menjelaskan 3 perbedaannya saja. Yang pertama, itu hukum ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan sistem ekonomi lain itu berbentuk konvensional yang bersumber dari aturan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, hukum ekonomi Islam menekankan keadilan, kesejahteraan spiritual, dan penghindaran riba. Sedangkan sistem ekonomi lain itu menitikberatkan pada maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, itu hukum ekonomi Islam menggunakan sistem tanpa bunga, berbagi risiko dan bagi hasil, yaitu termasuk ke bank syariah. Sedangkan sistem ekonomi lain itu menggunakan bunga, jadi jatuhnya itu riba sebagai mekanisme untuk dalam perbankan. Itulah perbedaannya. Yang keempat, ada materi tentang prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Ada pula prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Ini pun terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tauhid. Keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkannya. Kedua, keadilan. Keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam ajaran Islam, baik yang bersangkutan dengan aspek sosial, aspek ekonomi, dan politik. Ketiga, akhlak. Akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan adil menjadi pedoman utama pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha agar sesuai dengan nilai Islam. Keempat, larangan riba atau bunga. Riba dianggap sebagai ketidakadilan yang dilarang keras karena menyebabkan eksploitasi sehingga transaksi keuangan harus bebas dari bunga. Terakhir, kerjasama.
prinsip saling membantu dalam kebaikan dan takwa menjadi landasan dalam melakukan transaksi dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir itu ada peran dan implementasi hukum ekonomi Islam. Materi yang kelima itu adalah peran hukum ekonomi Islam dalam sistem ekonomi global. Hukum ekonomi Islam itu mempunyai peran dalam sistem ekonomi global. Jadi, hukum ekonomi Islam itu sangat penting dalam sistem ekonomi global yang mempunyai landasan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan mendoro. Riba itu adalah bunga. Jadi, di dalam ekonomi Islam itu dilarang untuk adanya riba. Dan gharar itu ketidakpastian dan mendoror itu transaksi yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip ini mendukung stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, serta memberikan solusi yang lebih beretika dan adil dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dan perannya itu ada 5. Yang pertama itu menciptakan keadilan ekonomi melalui larangan riba, gharar, dan praktik spekulatif dan yang merugikan. Yang kedua itu mendorong sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk, dan takaful yang kini diakui di pasar global. Dan yang ketiga menjaga keseimbangan sosial dengan zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan. Keempat, menyediakan alternatif etis yang menawarkan sistem ekonomi berbasis nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir itu sebuah kontribusi terhadap stabilitas global melalui prinsip berbagi risiko dan investasi pada sektor real yang mengurangi krisis akibat spekulasi. Selanjutnya, implementasi hukum ekonomi Islam. Implementasi hukum ekonomi Islam adalah penerapan aturan, prinsip, dan nilai-nilai ekonomi yang bersumber dari syariat Islam ke dalam praktik kehidupan nyata, khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan, dan distribusi kekayaan. Implementasi hukum ekonomi Islam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbankan dan keuangan syariah, bebas riba, menggunakan akad seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah. Kedua, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Ketiga, bisnis dan perdagangan halal menekankan kejujuran, transparansi, dan larangan praktik curang. Terakhir, investasi berbasis sektor real mendorong usaha produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, sampailah semua hasil pemaparan diskusi kami yang sudah kami jelaskan dari pengertian hingga implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berakhirnya presentasi kami, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, presentasi ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran syariah dari Al-Quran dan hadis, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pengelolaan harta sesuai hukum Allah. Prinsip utamanya meliputi larangan riba, ketidakpastian berlebihan, dan spekulasi, serta menekankan kepemilikan sebagai amanah, tanggung jawab sosial, dan redistribusi kekayaan melalui zakat. Sistem ini mengintegrasikan nilai moral, sosial, dan spiritual untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Ekonomi Islam tidak sekedar mencari keuntungan materi, tapi juga keberkahan dan kesejahteraan hidup. Itulah kesimpulan dari presentasi kami. Sampailah di akhir hasil pemaparan diskusi kami tentang konsep dasar hukum ekonomi Islam. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu dosen mata kuliah, Ibu Sarah SHMH. Dan kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.